Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Norhani, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 010 Morakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM yang mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, ini yang saya sering lupa, bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya hanya menyamaratakan kemampuan siswa dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat menjelaskan materi, mereka agak lesu dan tidak semangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berikut adalah gambaran kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya, antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar pada anak. Anak bebas memilih. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya menghargai karakteristik belajar anak. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini, membuat pembelajaran lebih berwarna. Selanjutnya, saya bisa merubah perilaku anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan antara lain. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Terus, saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Saya menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Saya memberikan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah kata penyampaian. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.